Kalau luka fisik ringan, seperti jari teriris pisau atau terjatuh lutut berdarah, anak kecil saja tahu gimana caranya melakukan pertolongan pertama untuk ngobatin luka tersebut. Tapi kalau cedera mental, seperti kegagalan, penolakan, kehilangan, patah hati, bahkan kita yang udah usia segini pun tidak tahu gimana pertolongan pertama buat ngobatin cedera tersebut. Begitulah kira-kira yang dikatakan Guy Witz, seorang psikolog klinis bergelar PhD dari New York University. Dia menuliskannya di buku berjudul Emotional First Aid. Masih cukup banyak orang yang menganggap bahwa berbicara soal kesehatan mental itu tabu. Ada juga yang merasa kondisi batin itu sebuah aib kalau dibicarakan itu memalukan. Kita ini nggak peduli akan kesehatan mental kita. Kita tidak punya kesadaran akan kesehatan mental kita. Bisa jadi karena sebenarnya kita ini tidak tahu bagaimana menangani kesehatan mental kita. Jadi kita ini kebingungan sendiri terkait kesehatan mental. Kalau bicara kesehatan mental, seringkali kita memberikan saran atau mendapatkan saran agar kesehatan mental kita terawat atau agar kesehatan mental kita menjadi lebih baik, yaitu dengan sarannya berupa curhat. Kita diminta curhat. Atau di pendekatan yang lain, kita seringkali mengaitkan antara kesehatan mental dengan spiritual. Iya, curhat itu bisa bikin kita lega, hati plong. Namun kita perlu hati-hati. Kalau curhat kepada orang yang salah, bisa-bisa malah mental kita bertambah parah. Iya, pendekatan spiritual akan membantu kita merawat kesehatan mental. Namun kita juga perlu melihat kenyataan bahwa ada orang-orang yang kita kenal sangat spiritual bahkan, namun mentalnya ternyata tidak sehat. Ya memang manusia kita ini kan merupakan makhluk yang holistik ya. Jadi tidak hanya satu sisi. Ada sisi mental, ada sisi tubuh kita, ada sisi spiritual kita. Dan sisi tersebut perlu sama-sama kita perhatikan. Kalau kesehatan fisik, kita ini punya bekal yang lumayan lah terkait pertolongan pertama di saat tubuh kita tidak nyaman, misal batuk, pilek, meriang. Kita tidak terus terlalu tergesa-gesa ke dokter, tapi kita melakukan upaya sendiri secara mandiri menangani diri kita agar bisa pulih dari sakit level ringan itu. Namun berbeda kalau kesehatan mental. Kita ini masih kekurangan bekal pengetahuan mengenai pertolongan pertama untuk ngobatin cedera mental. Ditambah lagi, kita juga ada rasa enggan gitu, ada rasa malu bahkan untuk berobat ke para ahli kesehatan jiwa. Sehingga dua keadaan tersebut, kekurangan pendidikan kesehatan mental ditambah tidak membuka diri berobat ke para ahli kesehatan jiwa, membuat kondisi mental dan jiwa kita tidak terawat. Kalau di kesehatan fisik, kita tentu tahu bahwa kalau kita mengabaikan
sakit di level ringan, maka lama-lama bisa bertambah parah. Kita tidak menanganinya, maka lama-lama bisa membahayakan jiwa. Begitu pula di kesehatan mental. Kalau kita mengabaikan cedera mental di level ringan, itu bisa terakumulasi. Dan kalau terus-terusan seperti itu dalam jangka waktu yang lama, maka akan bertambah parah, ditambah bisa-bisa kita mengalami gangguan mental. Namun tidak menutup mata, gangguan mental ini juga dipengaruhi berbagai aspek. Ada aspek genetika, aspek fisiologis, dan juga aspek lingkungan. Kalau kesehatan fisik, kita tahu bahwa dengan menangani sakit fisik kita lebih dini, maka lebih baik. Bahkan kalau bisa mencegah, itu lebih baik daripada mengobati. Serupa dengan kesehatan mental. Kalau kita bisa mencegah cedera mental, itu lebih baik. Tapi kalaupun tidak bisa mencegah, sebisa mungkin kita menanganinya sedini mungkin. Penanganan lebih dini memulihkan kesehatan mental kita, itu lebih baik. Kalau fisik, kesehatan kita mengalami gangguan gitu, atau misal kita sakit ya, di level tertentu gitu, kita tahu, oh batas segini ini saya masih bisa menanganinya sendiri. Tapi kalau misal ini kok sudah semakin terasa tidak nyaman, oh berarti saya perlu ke dokter. Jadi kita tahu batasnya. Namun kalau di kesehatan mental, kita ini tidak tahu batasnya, karena kita tidak pernah juga menyadari akan kesehatan mental kita. Kita tidak tahu kapan semestinya mulai berobat ke para ahli kesehatan jiwa. Sehingga yang terjadi, kita mengabaikan, kita mengalami akumulasi cedera mental, sehingga kita menjadi jauh dari kondisi sehat mental. Jadi kesimpulannya, kita perlu yang namanya pendidikan kesehatan mental. Ada dua aspek yang mesti berjalan beriringan. Yang pertama adalah kita perlu mengedukasi diri kita, membekali diri kita dengan berbagai macam pengetahuan penting terkait kesehatan mental, termasuk ilmu-ilmu praktis yang sekiranya bisa kita gunakan sebagai pertolongan pertama saat kita mengalami cedera mental. Dan yang kedua adalah kita perlu membuka diri, tidak perlu malu berobat ke para ahli kesehatan jiwa. Jadi ada peran edukasi diri, peran diri kita masing-masing, dan juga ada peran para ahli kesehatan jiwa. Ini mesti berjalan beriringan. Karena kalau tidak, maka salah satunya akan tidak baik. Ya. Oleh karena itu, kalau memang kita ini sudah benar-benar tahu kondisi mental kita mempengaruhi berbagai aspek kehidupan yang kita punya, maka tentu saja sebaiknya kita mulai bekali diri dengan belajar kesehatan mental ya. Mulai sadari pula bahwa membicarakan kesehatan mental itu tidak tabu. Kita juga mulai sadar kalau dirasa perlu sudah mulai mengganggu kegiatan sehari-hari, kondisi mentalmu itu perlu dirawat. Tidak perlu malu buka diri berobat ke para ahli kesehatan jiwa. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seapa adanya ya,
kali ini kita bahas soal kecemasan. Saya banyak menemukan di sosial media seseorang yang berkata, saya lagi kena anxiety. Sebenarnya, apa sih maksudnya anxiety itu? Kecemasan adalah bagian yang wajar dari kehidupan manusia. Besok kita mau ujian, cemas. Lagi COVID, gaji belum tentu turun, cemas. Kecemasan bicara tentang ketidakpastian, ketakutan. Makanya kita bisa jadi cemas. Problemnya adalah cemas itu berbeda dengan gangguan cemas. Anxiety itu sangat berbeda dengan anxiety disorder. Ada kata disorder di sana. Kecemasan itu sesuatu yang sehat, teman-teman. Perhatikan dulu, kecemasan itu sesuatu yang sehat. Tanpa kecemasan, kita bisa bertindak gegabah pada saat COVID ini. Tanpa kecemasan, kita bisa nggak persiapkan dengan baik kalau mau ujian. Kecemasan yang membuat kita waspada. Kecemasan yang membuat kita bekerja keras. Kecemasan yang membuat kita menjaga diri ketika situasi sedang pandemi. Bayangkan kalau kecemasan nggak ada, betapa berbahayanya itu. Ada orang bilang, tapi dok, kecemasan kan mengurangi sistem imun. Benar, pada gangguan kecemasan. Pada kecemasan yang normal, that's not the case. Beberapa penelitian bahkan kecemasan yang normal meningkatkan natural killer cell. Itu salah satu sel darah putih, baik untuk menghadapi infeksi. Jadi kecemasan yang normal sebenarnya baik-baik saja. Dia nggak mengganggumu. Yang mengganggu adalah kalau ada kata disorder di sana. Gangguan kecemasan. Nah, jadi apa itu gangguan kecemasan? Gangguan kecemasan adalah cemas yang nggak jelas dari mana sumbernya, yang terjadi sangat intens, atau sangat sering, atau sangat panjang, sehingga mengganggu keseharianmu. Perhatikan, ada kata mengganggu keseharian. Kecemasan sendiri, ketika stresornya berkurang, misal setelah selesai presentasi, dia kan membaik sendiri ya. Kecemasan ketika situasi berbahayanya hilang, akan mereda sendiri. Gangguan kecemasan nggak gitu. Mungkin topiknya nggak jelas. Semua dicemaskan, bahkan topik-topik yang tidak berbahaya pun floating aja di pikiran. Kepikiran, cemas, takut, yang sebenarnya nggak ada apa-apa. Tapi terus-menerus dipikirkan sehari-hari dan tidak hilang-hilang dari pikiran. Itu namanya generalized anxiety disorder. Ada juga panic disorder, itu juga bagian dari gangguan cemas. Fobia, yang rame-rame juga ini, pasti banyak yang sudah membaca. Ini juga bagian dari gangguan cemas, yang kalau mengganggu keseharian baru bisa disebut anxiety disorder. Apa itu generalized anxiety disorder? Yaitu cemas yang terus-menerus, nggak hilang-hilang, nggak kurang-kurang, selama paling tidak 6 bulan. Bayangkan teman-teman, kamu berada dalam situasi cemas 6 bulan, tapi kamu nggak tahu ngecemasin apa. Ya cemas aja rasanya, mikirin apa? Nggak tahu. Ya cemas gitu. Itu generalized anxiety disorder. Dan jarang kita bisa menemukan dia menghilang. Seringkali terus-menerus. Topiknya bisa sangat cepat berganti-ganti. Jadi ketika stresor berkurang, normalnya ketika kecemasan itu, stresor berkurang, kecemasan kita berkurang. Pada GAD enggak? Ya tetap aja segitu cemas. Ya takut-takut aja. Apa penyebabnya? Bervariasi. Faktor genetik dicurigai memang mengambil peran. Mungkin kita terlahir punya kecenderungan untuk cemas. Lingkungan tumbuh yang penuh stresor juga dicurigai memiliki peran dalam seseorang mengembangkan gangguan cemas ini. Atau proses kehidupan yang penuh stres juga memungkinkan kita mengembangkan gangguan ini. Tapi yang pasti tidak ada kejadian tunggal yang mengakibatkan seseorang mengalami gangguan cemas. Jadi bukan faktor tunggal. Ada kompleksitas di sini. Ada faktor psikologis, bagaimana seseorang menghadapi stresor, bagaimana lingkungan mendukungnya, faktor sosial, bagaimana gen yang terbawa di tubuhnya, faktor biologis. Yang kesemuanya saling berinteraksi mengakibatkan gangguan ini muncul. Jadi jangan tanya, kenapa kamu mengalami GAD? Nggak ada jawabannya. Itu jawabannya mulai dari genetik, mulai dari faktor psikologis, mulai dari faktor sosial, pola asuh, tumbuh kembang, dan lain sebagainya. Terlalu banyak. Pengobatannya bagaimana? Ada pengobatan medikamentosa, ada pengobatan non-medikamentosa di sini. Pengobatan dengan pengobatan fisik, obat maksudnya, itu banyak obatnya.
Ada anti cemas, ada pengobatan dengan antidepresan. Ya, beberapa jenis antidepresan digunakan juga untuk pengobatan anti cemas. Dan biasanya obatnya jarang tunggal, biasanya kombinasi. Selama beberapa lama, selama beberapa bulan mungkin, tapi mungkin bisa diperpanjang menjadi waktu yang lebih panjang. Pengobatan non-medikamentosa yang digunakan pada gangguan cemas biasanya berupa psikoterapi, konseling orang taunya. Yaitu face to face, kita dekonstruk kecemasan, belajar perilaku baru untuk ngurangin kecemasan, belajar cara baru dalam menghadapi stresor yang keduanya ini idealnya dilakukan bersamaan. Jadi non-medikamentosa dilakukan, medikamentosa juga dilakukan. Ada yang latihannya juga menggunakan body awareness, mindfulness, meditasi, yoga, mungkin berperan dalam kondisi ini. Pada gangguan cemas, kita bisa sekali untuk kemudian ada episode sembuh dalam tanda kutip, membaik, normal, obatnya nggak digunakan lagi. Mungkinkah kambuh? Mungkin juga. Pastikah kambuh? Nggak tahu, tapi ada orang-orang yang kambuh. Lalu kalau kambuh gimana? Ya minum obat lagi. Apa yang kamu lakukan kalau kamu flu lagi, pilek lagi? Marah-marah karena kemarin udah minum obat flu, sekarang minum lagi? Enggak kan? Ya minum obat lagi, ya berobat lagi. Nggak ada salahnya dengan itu. Selama kita sejahtera dan mampu berkarya dan bertumbuh sebagai manusia, nggak ada salahnya untuk konsultasi lagi, minum obat lagi, begitu. Gangguan cemas sendiri bukan sesuatu yang dibuat-buat. Bukan karena, saya mikir-mikirin saya jadi cemas. Saya bengong, jadinya saya mikirin macam-macam, berarti saya gangguan cemas. Bukan. Gangguan cemas lebih kompleks dari itu semua. Itu bukan kebiasaan. Itu bukan situasi yang normal. Enggak. Cemas normal, gangguan cemas nggak normal. Itu bukan terjadi juga karena besok mau ujian, karena situasi nggak menentu, karena orang tua galak, karena hubungan abusif. Enggak. Pada momen-momen itu kita bisa cemas. Tapi kalau stresornya mereda dan kecemasannya mereda, kemungkinan itu bukan gangguan cemas. Bagaimana kita bisa memastikan, dok, saya kena gangguan cemas atau enggak? Satu-satunya cara adalah pergi ke psikiater atau psikolog klinis yang gelarnya ada PSI, psikolog, untuk mengkonsultasikan dirimu dan mendapatkan diagnosis yang lebih baik. Kondisi bipolar adalah perubahan mood yang ekstrim dari kondisi yang sangat rendah yang kita sebut depresi dan kepada kondisi yang sangat tinggi yang kita sebut manik. Ada perbedaan besar antara bipolar dan perubahan mood biasa. Bipolar terjadi dalam episode tertentu. Ada episode depresi, ada episode manik, ada episode eutim. Normal, baik-baik saja. Pada kondisi perubahan mood yang wajar, periode ini tidak ada. Bisa saja seseorang dapat ice cream, senang. Lalu pada sore hari setelah dia dapat ice cream, tiba-tiba dia dikabari kalau dia tidak masuk ke universitas yang diharapkan. Lalu jadi sedih begitu. Perubahan mood ini bukan perubahan mood bipolar. Sekalipun rasanya ekstrim. Awal senang, pagi-pagi tiba-tiba dapat kabar tidak masuk ke universitas yang diharapkan, lalu sedih sekali. Kita menganggap itu, sedih, depresi. Sebelumnya senang, berarti bipolar. Bukan begitu. Bipolar terjadi dalam periode waktu tertentu. Katakanlah 2 minggu depresi misalnya. Lalu membaik, eutim, normal. 1 bulan normal, tiba-tiba ada kondisi manik lagi 1 minggu misalnya. Dan biasanya berlangsungnya cukup panjang, berbulan-bulan. Di sini, bipolar terjadi dalam rentang waktu tertentu. Bukan pagi sedih, malam senang. Bukan pagi seger, malam rasanya lemas. Bukan. Ada episode yang hitungannya cukup panjang, episode waktu, di mana seseorang mengalami perubahan mood tertentu. Apa yang dimaksud perubahan mood? Bukan sekedar juga perubahan perasaan. Berbeda sekali antara perasaan saya senang dan sedih dengan depresi dan manik. Jauh. Pada perubahan mood, kita bisa mengamati juga perubahan yang lain. Perasaan, konsentrasi dan perhatian, aktivitas harian yang kesemuanya bisa berbeda. Contoh, konsentrasi dan energi pada depresi hilang, habis.
jadi susah mikir, jadi nggak bisa berkarya. Sementara sebaliknya, konsentrasi, perhatian, energi pada manik berlimpah. Banyak sekali. Itu kenapa pada saat manik dan tidurnya yang tidak banyak itu, seseorang bisa berkarya dengan lebih cepat. Walaupun kalau diperhatikan, karyanya pun tidak baik-baik amat. Karena itu episode yang cepat. Sangat mungkin di dalamnya ada kesalahan dalam tanda kutip. Karena pemikiran yang sangat cepat, sangat rawan juga untuk kita melakukan kesalahan di dalamnya. Atau episode lainnya, perasaan kali ini. Pada depresi, perasaannya bisa sangat low, unmotivated, nggak ada motivasi, rasanya semua sia-sia, hampa. Sebaliknya, pada kondisi manik, perasaannya bisa meluap-luap, sangat senang, bergairah, berenergi. Yang kalau itu disenggol, bisa jadi sangat marah. Kita menganggap orang yang nggak setuju dengan ide atau kesukaan kita atau apapun yang kita lontarkan sebagai perlawanan dan menjadi mudah marah. Yes, manik bukan hanya tentang senang, tapi tentang emosi yang meningkat. Jadi, sangat mungkin dimunculkan juga kemarahan. Pada episode depresi misalnya, konsentrasi, perhatian, perasaan, tidak hanya itu. Motivasi pun akan berbeda. Rasanya nggak pengen ngapa-ngapain, rasanya lebih baik diam di rumah aja, sementara pada saat manik, kondisinya juga 180 derajat berbeda. Termotivasi, ingin bergerak, begitu. Jadi ini bukan hanya tentang perasaan, tapi tentang keseluruhan aspek. Mood, konsentrasi, perhatian, aktivitas harian yang sangat berbeda dari satu episode ke episode yang lain. Dan biasanya bipolar ditandai dengan ada episode yang normal di tengahnya. Jadi, kok tiba-tiba 2 minggu atau 2 bulan atau 4 bulan seseorang mengalami depresi, tiba-tiba baik sendiri. Nggak tahu kenapa baik sendiri. Lalu episode selanjutnya, kok tiba-tiba jadi semangat ya? Panjang ya? Rasanya aktivitas tidak capek-capek ya? Hati-hati, kita perlu memeriksakan diri di sana. Dan episode ini berlangsung terus-menerus kecuali kita obati. Biasanya bipolar mudah terdeteksi mulai dari usia remaja hingga dewasa muda. Tapi pada beberapa kasus, bipolar bisa ditemukan dari masa kanak. Loh, dok, kok dari masa anak? Emang anak punya masalah apa sampai jadi bipolar? Ini dia. Seseorang tidak perlu masalah untuk jadi bipolar. Episode bipolar bisa muncul bahkan tanpa ada trigger. Apalagi kalau ada trigger. Tapi bipolar tidak perlu trigger untuk episodenya full blown, kambuh. Seseorang bisa jadi depresi dan seseorang bisa jadi manik out of nowhere, nggak tahu dari mana. Kenapa? Ini akan kita bahas. Bipolar disebabkan rata-rata menurut penelitian adalah pada kelainan neurologis, saraf, atau genetik diturunkan. Oh, berarti kalau orang tuanya bipolar, anaknya pasti bipolar? Enggak begitu cara mainnya. Pause dulu, tapi mari kita simpan. Bipolar itu memiliki faktor genetik dan mungkin ada gangguan persarafan di sana. Bisakah ini disebabkan karena trauma dan lain sebagainya? Probably, mungkin. Karena aspek kejiwaan itu luas ya. Tapi sebagian besar penelitian mengungkapkan bahwa bipolar ini gangguan fisik, organik. Bukan seperti kondisi yang diakibatkan karena stresor lalu seseorang mengalami gangguan jiwa. Bukan. Ada kecenderungan tertentu yang di dalam dirinya berbeda dan ini bisa dicetuskan oleh berbagai macam hal. Lalu kambuhlah atau muncullah sang bipolar. Kita bisa menganggap ini sama seperti kecenderungan orang untuk mengalami asma misalnya, atau hipertensi, atau sakit gula, diabetes. Kecenderungan genetik yang diturunkan bentuknya seperti itu. Tidak berarti kalau orang tua kita diabetes, maka anaknya pasti diabetes. Enggak kan ya? Seandainya pada saat itu kita bisa menjaga pola makan yang sehat, aktivitas olahraga yang sehat, tidur yang cukup, dan lain sebagainya, kemungkinan diabetes untuk ditularkan ke anaknya menjadi lebih rendah. Pun kalau anaknya pun juga menjaga pola hidup yang sehat, maka kemungkinan dia untuk mengalami diabetes juga lebih rendah. Gangguan mood seperti ini, kita memang mungkin memiliki faktor resiko genetik tersebut. Tapi ada cara-cara untuk mengurangi resiko mengalami gangguan bipolar dalam hal ini. Kondisi bipolar memang diakibatkan oleh fungsi neurologis, fungsi persarafan, dan fungsi genetik yang berbeda.
Oleh karena itu, pengobatan utamanya adalah menggunakan medikamentosa, obat-obatan. Bisa bayangkan ya, kalau seseorang mengalami epilepsi atau stroke, itu kan penyakitnya saraf, lalu menolak melakukan pengobatan, apa yang akan terjadi? Dia akan kejang lagi. Dia akan gak sembuh-sembuh. Dia mungkin mengalami stroke berulang. Tapi kita tidak melakukan itu pada gangguan saraf yang lain ya. Tapi pada kondisi bipolar, rata-rata kita ingin nggak usah minum obat aja. Ngapain? Itu nanti ganggu ginjal, ganggu hati, dan lain sebagainya. Begitu yang kita katakan kepada teman-teman bipolar yang sedang menggunakan obat ya. Padahal nggak demikian. Karena ini adalah gangguan persarafan, karena ini adalah gangguan genetik, maka obat perlu diberikan. Yang terganggu adalah tubuh. Maka yang perlu diintervensi adalah tubuh. Konseling dibutuhkan? Iya, konseling dibutuhkan. Pada batasan di mana kita sudah menggunakan obat. Tanpa obat, ketika episode ini kambuh, baik episode depresi atau episode manik, konseling seringkali tidak menghasilkan banyak. Kita butuh menyadari bahwa bipolar ini bukan hanya gangguan perasaan, tapi gangguan fisik. Ada gen yang terkena, ada sistem saraf yang juga berperan di sana yang perlu diobati. Sampai kapan pengobatannya? Ini masih dalam perdebatan. Secara umum disepakati bahwa bipolar memang gangguan jangka panjang, sama seperti diabetes mellitus, hipertensi yang saya ambil contoh tadi, kemudian asma. Gangguan ini berlangsung jangka panjang. Sampai kapan? Bergantung dari kondisi kita. Ada yang menggunakan obat selama 2 tahun dan bisa drug holiday, istilahnya, libur obat. Ada yang 5 tahun, ada yang lifetime. Apa yang membedakannya? Sangat bervariasi. Bisa jadi seseorang berespon baik dengan pengobatan dan bisa ditekan gejalanya, tapi lingkungan kerja atau lingkungan tinggalnya menghasilkan stresor yang berlebihan. Sehingga ketika dia mau pulih, malah stres lagi, malah episodenya kambuh lagi. Sehingga obatnya nggak bisa diliburkan nih, masih terus-menerus diberikan. Tapi ada kalanya di mana seseorang dikasih obat, lingkungan pendukungnya baik, suportif, konseling menghasilkan respon yang baik karena kita belajar hal-hal baru. Kemudian stres juga mampu dikendalikan, sehingga obatnya bisa diliburkan. Tapi konseling tetap berjalan, evaluasi tetap dilakukan. Sama kayak hipertensi kan ya. Kalau tensinya bagus, obatnya bisa dikurangi. Kalau ternyata terkontrol ya bagus. Boleh saja kita coba nggak pakai obat jika diizinkan oleh dokter pada saat itu. Bukan nyoba-nyoba sendiri, bukan nyuruh orang berhenti sendiri. Amankah untuk ginjal terus yang ditakut-takutin liver begitu? Aman. Tenang saja, doktermu sudah kuliah paling tidak 10 tahun untuk sampai ke spesialis ini. Orang yang belajar 10 tahun pasti belajar tentang keamanan juga kan ya? Termasuk keamanan ginjal dan livermu. Tidak mungkin seorang dokter secara sengaja memberikan sesuatu yang diketahui dapat berbahaya jika dipakai jangka panjang, padahal pengobatannya jangka panjang. Bagian keamanan juga sudah sangat diperhitungkan. Jadi it's okay buat makan obat berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun selama dalam pengawasan dokter dan selama mengikuti aturan dari dokter. Yang berbahaya adalah kalau makai sendiri, ngubah-ngubah dosis sendiri, atau bahkan berhenti sendiri. Bipolar yang minum obat dan kondisinya baik, kita sebut dalam kondisi remisi. Kenapa tidak dikatakan sebagai sembuh? Karena kata sembuh ini agak rancu ya teman-teman. Pilek bisa sembuh? Bisa. Setelah pilek sembuh, bisa kambuh nggak? Pilek lagi? Bisa. Berarti pilek yang sebelumnya tadi nggak sembuh dong? Kan kambuh lagi? Nggak gitu kan ya? Tapi kenapa kalau bipolar dianggap kayak gitu? Bipolar, kambuh, oh berarti nggak sembuh-sembuh gitu. Kata sembuh sendiri agak merancukan. Mari kita pandang dari sudut pandang yang berbeda. Jika teman-teman yang mengalami hipertensi, darah tinggi begitu, minum obat dan tensinya terkontrol, apakah ini sembuh? Dalam perspektif dokter, sekalipun masih minum obat, tapi tensinya terkontrol, maka itu baik. Nggak masalah dia masih minum obat, tapi tensinya terkontrol, itu baik. Yang bikin gagal ginjal justru kalau tensinya naik terus, nggak terkontrol. Bukan obat hipertensi yang bikin gagal ginjal, tapi karena nggak rutin minum obat darah tinggi, makanya bisa gagal ginjal. Jangan terbalik. Nah, itu ngomongin darah tinggi. Kita ngomongin bipolar. Bipolar bisa kambuh. Iya. Karena ingat tadi ada episode-episode tertentu di mana dia depresi, kemudian membaik, kemudian manik. Dan episode ini akan berlangsung terus-menerus sepanjang kehidupan yang kita nggak tahu sampai kapan. Bayangkan kalau dengan minum obat, moodnya terkontrol.
Nggak depresi lagi, nggak manik lagi. Stabil. Sembuh nggak itu? Dalam perspektif dokter, ini baik, maka cukup. Obatnya diteruskan. Karena kalau obatnya dihentikan, kemungkinan untuk kekambuhan episode mood selanjutnya lebih dari 90%. Artinya kalau berhenti obat, kemungkinan kambuh adalah hampir pasti kambuh. Sehingga dokter menjaga untuk terus-menerus menggunakan obat ini. Kita menyebutnya terkontrol sampai terjadinya remisi. Targetnya adalah remisi. Loh, berarti nggak sembuh. Ada hal-hal di dunia ini yang output maksimalnya tidak sesuai yang kita pikirkan, teman-teman. Jika memang seseorang bisa hidup normal, baik, well-being-nya terjaga sejahtera dengan minum obat, maka apa salahnya? Nggak ada salahnya kan ya? Saya akan tetap menganggap itu kesembuhan, sekalipun dia masih minum obat. Kenapa demikian? Karena hidupnya sejahtera. Karena dia bisa bahagia. Karena dengan minum obat, dia bisa berkarya dengan maksimal. Bayangkan kalau nggak minum obat, ada episode depresi. Hidupnya rasanya menyakitkan sekali. Ada episode manik, pikirannya cepat, tapi orang-orang menjadi sulit untuk menangkap, menjadi ya tetap kurang produktif pada masa manik karena episodenya terlalu cepat, pikirannya terlalu cepat. Bagaimana bisa berkarya dalam perubahan mood yang sedemikian ekstrim? Susah. Jadi kalau dia bisa stabil dengan minum obat, dan kalaupun obatnya berkepanjangan, bertahun-tahun mungkin, di mana yang salah? Bukankah yang kita inginkan, yang kita harapkan adalah hidup yang sejahtera, hidup yang bahagia? Kalaupun itu didapatkan dari obat, kenapa tidak? Kalaupun darah tinggi, sakit gula, bisa didapatkan kondisi yang baik dengan minum obat, kenapa tidak? Kenapa harus menyangkal apa yang sebenarnya kita butuhkan? Terima kasih buat Mbak Rahel Venia yang sudah terbuka tentang isu ini. Saya pribadi sangat berterima kasih karena tidak semua orang bersedia dan siap untuk mengakui keberadaan dirinya sebagaimana adanya. Mengakui kekurangan diri bukan tanda kelemahan. Itu justru tanda kekuatan. Hanya orang kuat yang berani mengakui kelemahan dirinya dan mencari pertolongan. Orang lemah akan berpura-pura kuat. Terima kasih, Mbak Rahel. Semoga penjelasan ini bisa membantu ya.